Selamat datang dan selamat menikmati. Segala sesuatunya dimulai di lantai ke-100, game Battle of Summoners. Player rank 1, God Jinu, bersama para summonnya akan menantang lantai itu. Battle of Summoners atau dikenal dengan nama Boss, bisa dikatakan sebagai game mati dengan kesulitan yang luar biasa. Hanya player veteran yang tersisa, tapi seperti yang bisa dilihat, ia menetapkan rekor tak terkalahkan dan menjadi legenda di dalam game. God Jinu adalah karakter luar biasa yang dihormati para ranker. Tapi sejujurnya, kehidupannya di dunia nyata sangatlah berbeda. Dirinya bernama Baek Jinwoo, dan ia tergila-gila memainkan Boes selama 10 tahun. Ia bahkan tidak berkuliah dan berakhir tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang tuanya tidak mengatakan apapun, tapi mereka sudah pasti kecewa melihatnya. Jadi ia memutuskan untuk berhenti bermain game dalam waktu dekat. Dirinya sudah berumur 24 tahun, seharusnya ia berlaku seperti manusia dewasa pada umumnya. Oleh karena itu, ia berniat untuk menamatkan game ini dan berhenti untuk selamanya. Dengan perjuangan keras dan strategi yang dipersiapkan, ia berhasil menyelesaikan lantai ke-100. Jinwoo bersorak kegirangan di tengah jalan. Karakter kesayangannya akhirnya menyelesaikan lantai ke-100, yang berarti ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada game ini. Sebelum sempat memamerkan penyelesaiannya di forum, sebuah jendela sistem muncul di langit. Sama seperti apa yang muncul di HP milik Jinwoo. Dari langit turun lembaran summon scroll. Saat seseorang mengambilnya, sistem memberitahu untuk merobeknya. Jinwoo berusaha mencegahnya, tapi itu sudah terlambat. Sebuah ledakan besar terjadi dan notifikasi sistem kembali muncul. Dunia baru sedang diciptakan. Ribuan monster muncul secara tiba-tiba memenuhi jalan raya. Saat Jinwoo terdiam mencoba memikirkan apa yang terjadi, sebuah truk dari belakang melaju kencang dan menabraknya. Jinwoo terkapar bersimbah darah di jalanan dan perlahan kehilangan kesadarannya. Tanpa terasa, 3 tahun berlalu. Ramai diberitakan di televisi tentang liga para player dan negara Korea berada di peringkat terbawah. Untuk meresponnya, asosiasi bersikeras untuk mengumpulkan lebih banyak summon tingkat tinggi. Para ahli berargumen kalau dana negara tidak cukup untuk mendapatkan high-ranked summoning scroll. Di tengah mendengar berita panas itu, Ibu Jinwoo terkejut melihat tubuh anaknya bergerak, dan akhirnya Jinwoo membuka matanya. Kedua orang tuanya mencoba memberitahu Jinwoo tentang apa yang terjadi selama Jinwoo koma. Berita yang ia dengar saat baru membuka matanya sangat amat mengejutkannya. Ternyata sudah 3 tahun berlalu sejak kecelakaan yang menimpanya. Yang dilihatnya sesaat ia menutup matanya, yang dimana game Boss menjadi sebuah kenyataan, ternyata itu bukanlah mimpi. Dan yang terakhir, dunia sedang mencari sang legenda, God Jinu. Melihat nama Rachel yang terpampang jelas di televisi, ia sangat yakin kalau itu adalah Rachel dari One Heaven, Five Emperors. Tapi, apakah benar dunia Battle of Summoners sudah menjadi kenyataan? Kedua orang tuanya memintanya untuk beristirahat sebelum memulai tutorial, tapi ia menolaknya. Ia harus beradaptasi dengan cepat, lagi pula tubuhnya terasa baik-baik saja. Ia tidak mempunyai apa-apa, dan ia juga belum mengerti sepenuhnya perubahan yang terjadi di dunia ini. Bagaimanapun juga ini akan menjadi hal yang mudah baginya. Karena jika menyangkut game Boss, ia percaya diri kalau dirinya dapat menjadi top ranker kapanpun ia mau. Akhirnya Jinwoo kembali pulang ke rumah. Ia langsung mencari informasi tentang dunia setelah game Boss yang menjadi kenyataan. Pertarungan antar player, raids, dungeon, Tower of Trials, dan lain-lainnya. Seluruh sistem dari game menjadi kenyataan. Sudah 3 tahun berlalu semenjak hari itu. Orang-orang sepertinya sudah beradaptasi dengan kehidupan bersama para summon. Walaupun begitu, mereka semua tidak sehebat dirinya. Jinwoo pun pergi menuju ke suatu tempat yang sepi karena ia akan menggunakan low-grade summoning scroll. Ia berharap akan mendapatkan summon yang berguna, walaupun dirinya Baek Jinwoo yang dikenal sebagai dewa summon. Jika saja ia mendapatkan summon sampah sedari awal, karirnya sebagai summoner akan berakhir. Bagaimanapun juga, game Boss dikenal game sampah yang kejam, dengan hasil summon yang parah sekali. Grade summon terdiri dari beberapa tingkat, mulai dari S-rank sampai E-rank, dengan probabilitas yang berbeda jauh sekali.
Sampai pada satu titik di mana hanya untuk menarik D-rank dari low-grade summoning scroll ini, kesempatannya hanya 1% saja. Ia akan bersyukur jika mendapatkan D-rank. Tidak, E-rank saja sudah cukup. Setidaknya berikan dirinya E-rank yang sedikit berguna. Jinwoo dikejutkan dengan sambaran petir yang mengenai summoning scroll miliknya. Jinwoo mendapatkan summon Wind Fairy, X rank. Wind Fairy yang baru bangun pun terkejut dan senang. Dia tak menyangka akan disummon keluar lagi setelah beberapa lama tertidur. Jinwoo pun kebingungan, mengapa summonnya bisa berbicara. Jinwoo teringat sesuatu dan bertanya, jika tidak salah, apakah kamu bernama Ramba? Wind Fairy itu awalnya mengatakan tidak. Tapi dia tersadar kalau hanya ada satu orang yang memanggilnya dengan sebutan itu. Wind Fairy pun bertanya balik, apakah kamu God Jinwoo? Tanpa perlu mendengar jawaban dari Jinwoo, Ramba langsung memeluknya karena dia tahu kalau orang di hadapannya adalah God Jinwoo. Jinwoo akhirnya teringat E-rank summon, Wind Fairy. Jika menggunakan Wind Fairy dan memakaikan runes kepadanya, Wind Fairy akan menjadi summon yang memberikan buff peningkatan kecepatan serang yang besar. Sejak kita sudah bersama untuk beberapa lama di masa ia masih seorang pemula, ia bahkan memberinya nama panggilan, Ramba. Tapi bukankah Wind Fairy dihilangkan karena ada bug update di tahun pertama? Saat itu diberitakan kalau penggunaan Wind Fairy dibatasi karena terdeteksi kemampuannya terlalu overpower. Ia sangat marah saat itu, karena mereka menghapus summon yang ia rawat setahun penuh tanpa ada kompensasi. Tapi ia tidak tahu juga apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa juga ranknya terisolasi. Sambil menangis Ramba berkata, ia tiba-tiba ditarik masuk ke dalam tempat aneh, dan terjebak di dalam sana tanpa bisa keluar sama sekali. God Jinwoo, jangan pernah berpisah lagi. Jinwoo menghentikan ocehan Ramba dan bertanya, kamu terperangkap di mana? Dan siapa yang menaruh kamu di sana? Ramba tampak gugup seakan dia tidak ingin menjawab. Lalu Ramba memegang kepalanya, beralasan sakit kepala. Dengan gaya imutnya, Ramba mengatakan kalau dia tidak mengingat sama sekali. Mungkin saja seseorang menaruh pembatasan kepadanya. Akhirnya Jinwoo meminta Ramba untuk memberitahunya apapun yang diingatnya. Dengan terpaksa Ramba berkata, tidak banyak yang bisa ia beritahukan kepada kamu. Yang ia tahu, kita tidak dapat keluar, tidak peduli sebesar apa usaha para player untuk mensummon kita. Jinwoo pun kebingungan dengan kata kita yang Ramba sebutkan. Apakah ada summon lain yang terisolasi selain Ramba di sana? Ramba menjelaskan kalau mereka berada di ruangan yang berbeda, dan ia tidak tahu siapa saja yang ada di sana. Mungkin saja sekitar 10 summon yang terperangkap bersamanya. Jinwoo pun teringat akan 10 summon yang dihapus saat dia sedang menggunakan mereka. Jika semua summonnya yang dihapus diklasifikasikan sebagai EX rank dan terisolasi, ia dapat mensummon mereka sekarang. Semenjak mereka hanya bereaksi terhadap summoning scroll yang ia gunakan, tidak diragukan lagi, hanya dirinya satu-satunya yang dapat menarik summon EX rank. Mungkin saja itu sebuah kelebihan baginya yang sudah menyelesaikan lantai ke-100 Tower of Trials. Membuat setiap summoning scroll yang ia sobek mengandung EX rank. Mungkin saja tidak. Sebuah F rank, yang berarti drop rate EX rank random juga. Mungkin ia hanya perlu merobek summoning scroll sebanyak mungkin untuk memaksimalkan kesempatannya menarik EX rank. Jika ia mendapatkan kembali semua EX rank-nya, dirinya mungkin akan lebih kuat daripada saat ia menjadi God Jinwoo. Jinwoo memanggil Ramba dan berkata, mulai dari sekarang, berhenti memanggil dirinya God Jinwoo, dan panggil saja ia dengan nama Jinwoo. Karena 5 Emperor menyebarkan nama God Jinwoo, sehingga dikenal di seluruh dunia. Tidak peduli seberapa banyak informasi dan pengalaman yang ia punya, ia tidak tahu perbedaan 3 tahun akan berpengaruh atau tidak. Jika terungkap God Jinwoo memiliki EX rank juga, ia mungkin saja akan menjadi target dari mereka yang iri dan benci. Tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar dengan hebat. Sistem meminta Jinwoo untuk ke tutorial selanjutnya, dan sebuah basic dungeon sudah diciptakan. Jinwoo merasa sedikit takut, walaupun ia sudah menyelesaikan dungeon yang tak terhitung lagi jumlahnya. Tapi dunia nyata berbeda dengan game. Sejujurnya ia sangat takut sekali, tapi ini hanya tutorial dungeon saja. Sekarang ia harus beradaptasi dengan perubahan nyata ini. Akhirnya Jinwoo memasuki beginner dungeon.
Untuk bertarung di dalam dungeon, kamu harus membentuk tim dari para summon. Jumlah maksimal dalam satu tim adalah 5 summon. Biasanya untuk meningkatkan keberhasilan menyelesaikan dungeon, kamu harus mengisi tim sampai jumlah maksimum. Masuk dungeon hanya dengan 2 summon mungkin terlihat ceroboh, tapi dengan strategi yang tepat, bukan sepenuhnya mustahil. Ia sudah mencoba puluhan ribu kali, dan strategi sudah tersusun rapih di dalam kepalanya. Mari lihat, monster apa yang akan muncul di dalam tutorial dungeon. Seekor F-Rank Grey Wolf. Dan juga, proteksi player dalam game boss diaplikasikan dengan sempurna di dunia nyata. Bagaimanapun juga ini adalah kenyataan. Jika ia gagal, ini tidak akan berakhir dengan game over saja. Grey Wolf mendekat perlahan, tapi Jinwoo dengan strategi yang dipersiapkan memerintahkan gorila untuk maju menyerang. Jinwoo terdiam sejenak melihat pergerakan gorila itu sangat lambat. Tapi hal itu sudah dapat diantisipasi olehnya, ia memerintahkan Ramba untuk memberikan buff kecepatan serangan kepada gorila. Jinwoo merasa kalau gorila tidak akan kalah. Berdasarkan data yang ia punya, tidak mungkin itu terjadi. Tapi ia harus berjaga-jaga jika saja ada variabel dalam dunia nyata. Melihat gorila yang terdesak, Ramba mengayunkan tongkatnya sekuat tenaga. Pukulan gorila membuat Grey Wolf jatuh tersungkur. Ramba semakin kencang mengayunkan tongkatnya, buff itu memperkuat serangan gorila menjadi beberapa kali lipat. Setelah melayangkan pukulan yang bertubi-tubi, Grey Wolf pun dikalahkan. Gorila memukul-mukul dadanya, bersorak menunjukkan dominasinya. Dungeon pun berhasil diselesaikan. Di saat yang sama, Baek Ajin adik perempuan Jinwoo sedang asik menghitung uang hasil jualannya. 3 tahun lalu saat dunia berubah, Ajin mendapatkan pekerjaan baru sebagai rune farming player. Biasanya dia menuju dungeon tingkat bawah dan menghasilkan keuntungan dengan menjual rune kepada player berbakat. Situasi keluarganya menjadi semakin buruk setelah kakak laki-lakinya mengalami kecelakaan, jadi ia memutuskan untuk menjadi seorang player. Ajaibnya saat ia sedang menyusuri dungeon, ia menemukan Intermediate Grade Summoning Scroll. Dan dari sana, ia mendapat C-Rank Summon. Berkat Shadow Elf miliknya, ia dapat memiliki pendapatan tetap dari menjual rune. Saat Ajin mengangkat teleponnya, Jinwoo berkata, ia mendengar dari ayah, kalau kamu sekarang menjadi rune hawker. Ajin mengamuk sejadi-jadinya karena dia tidak suka dikatai seperti itu. Jinwoo pun meminta maaf dan menanyakan di mana Synthesis Shop berada. Ajin menjelaskan kalau shop itu ada di Player Zone. Saat Tower of Trials muncul di seluruh penjuru dunia, orang-orang membutuhkan tempat untuk mengatasi bisnis yang berkaitan dengan summon. Oleh karena itu, Player Zone diciptakan. Bukan hanya urusan dungeon, tapi juga Synthesis Shop, Enhancement Center, dan semuanya yang berkaitan dengan Tower. Saat bertemu dengan Jinwoo, Ajin memberitahunya kalau Jamsil dan Hyundai Tower sudah berubah menjadi Tower of Trials. Di Korea, Tower of Trials hanya muncul di kedua tower itu saja, dan Player Zone yang kamu cari berada di sana. Lagi pula, rank summon apa yang kamu punya? Jinwoo menjawab E dan F rank. Jinwoo merasa tidak enak harus berbohong kepada adiknya. Jinwoo meminta Ajin untuk mengajarinya cara sistem bekerja dengan imbalan uang jajan. Walaupun penghasilannya sudah lebih besar dari kakaknya, Ajin bersedia membantunya. Jinwoo pun mengajak Ajin untuk melihat Player Zone bersamanya. Saat mereka berdua berjalan menuju ke Player Zone, Ajin meminta untuk diperlihatkan summon milik Jinwoo. Tapi Jinwoo menolaknya dan meminta Ajin untuk menunjukkan terlebih dahulu. Ajin pun dengan bangga mengeluarkan summonnya, Shadow Elf C-Rank. Jinwoo pun meresponnya dengan muka datar yang biasa saja. Melihat ekspresi muka Jinwoo yang datar, membuat Ajin sangat kesal, karena menurutnya summon C-Rank ke atas bisa dianggap sebagai tingkat terhormat. Bagi Jinwoo, summon C-Rank hanyalah bahan XP untuk menaikkan level summon tingkat atas yang lainnya. Jinwoo pun mencoba mengajak Shadow Elf untuk berbicara, dan Shadow Elf hanya diam 1000 bahasa. Ajin menjelaskan kalau summon memang sedari awal tidak ada yang berbicara. Jinwoo pun baru menyadari, sejak Ramba yang tipe humanoid dapat berbicara, ia pikir summon yang lainnya juga akan sama. Jinwoo pun bergegas berjalan lagi tanpa mengeluarkan summonnya. Dia tidak ingin menarik perhatian dan akan berhati-hati saat akan berbicara dengan Ramba.
Sesampainya di player zone, Jinwo terpana melihat suasananya yang sangat hidup dan meriah. Jin menjelaskan kalau taman bermain yang dulunya ada di sini dihancurkan setelah Tower of Trials muncul. Siapa juga yang ingin bermain di sebelah tower yang menyeramkan itu? Menurut Jinwo, taman bermain itu akan sangat bagus dan mengundang adrenalin. Tapi Jin tidak setuju, karena tower itu muncul tepat di tengah-tengah taman bermain dan akan sangat berbahaya. Tibalah mereka di area marketplace, di mana para player bertransaksi mulai dari summoning scroll sampai berbagai macam runes. Jinwo pun teringat saat dia bersama dengan Baekchon, temannya di dalam game yang sangat kaya. Mereka berdua selalu sibuk membuka summoning scroll dan runes tanpa henti. Karena Jinwo masih pemula, Jin memintanya mengunjungi akademi player untuk mempelajari beberapa hal. Tentu saja Jinwo menolaknya, karena sudah tidak ada lagi yang perlu ia pelajari. Ia sudah berencana akan fokus menaikkan levelnya mulai dari sekarang. Jinwo pun meminta Jin untuk pulang duluan, karena dia akan berkeliling sendirian. Jin merasa Jinwo berlaku aneh. Mungkin saja Jinwo sedang berusaha keras beradaptasi dengan apa yang terjadi di dunia yang baru ini. Setelah berjalan beberapa lama dan menemukan tempat yang dikiranya sepi, Jinwo memanggil Ramba untuk keluar. Jinwo langsung menutup mulut Ramba yang bawel dan berkata, "Ramba, kamu tidak boleh lagi berbicara saat keluar. Kita tidak ingin orang-orang mengetahui kamu dapat berbicara. Mulai dari sekarang, hanya berbicara di dalam dungeon saja." Baiklah, ia akan membahas situasi kita sekarang. Ia membutuhkan dana untuk masuk ke dalam dungeon dan yang lainnya. Tapi isi rekeningnya sangat menyedihkan. Hidupnya tidak akan lebih buruk daripada ini. Walaupun dirinya mengalami kecelakaan, ia tak menyangka kalau rekeningnya akan kering kerontang. Bekerja part-time terlihat seperti membuang waktu saja. Orang lain pasti akan meminta kepada orang tua mereka. Tapi baginya, itu sangat tidak masuk akal. Kedua orang tuanya bekerja 3 pekerjaan, hanya untuk memberi makan keluarga mereka. Jika ia mengandalkan kedua orang tuanya, dirinya tidak lebih baik dari binatang. Walaupun harus mengulang dari awal lagi, ia yakin dapat melakukannya. Alasan mengapa God Jinu tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya karena ia adalah seorang free-to-play ranker. Walaupun elemen pay-to-win-nya terlalu besar, ia tetap bertumbuh tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jika ada yang berpikir kalau ia tidak mampu karena sudah menjadi kenyataan, lihat saja, ia pasti akan kembali ke posisi jayanya. Tiba-tiba Jinwo dikejutkan dengan uang masuk sebesar 500.000 won. Ia tidak tahu dari mana uang itu berasal, mungkinkah itu adalah bantuan bagi player baru. Bersamaan dengan itu, ibunya mengirimkan pesan. Dari sana Jinwo baru mengetahui kalau ibunya lah yang mengirimkan uang itu. Mengingat ibunya yang sudah merawatnya selama ini dan hidup sengsara, Jinwo tak kuasa menahan air matanya. Dengan tekad membara, Jinwo yakin dapat membuat keluarganya hidup dengan nyaman. Ia harus mengejar ketertinggalannya selama 3 tahun terakhir. Untuk menjadi yang terbaik, ia harus mulai bertindak. Dirinya harus mengumpulkan material yang dibutuhkan untuk berkembang dengan menyelesaikan dungeon. Yang pertama, ia harus membentuk sebuah tim. Ia mendapatkan E-rank yang sangat sulit didapatkan, bisa dikatakan ini sebuah keberuntungan. Jika ia menghitung Ramba sebagai E-rank, ia sudah mengalahkan 5% kemungkinan hanya dengan 5 kali summon saja. Sepertinya ini akan cukup untuk membentuk sebuah tim baru. Mengumpulkan summon, memakaikan runes berdasarkan situasi, bertarung, dan naik level. Dengan kata lain, berburu dan merobek summoning scroll, itu saja yang dibutuhkan untuk berkembang di dalam sistem BIOS ini. Dan jika ia berhasil mengumpulkan seluruh 10 summon rank EX, tidak peduli itu tim rank S atau ratusan lantai Tower of Trials, ia dapat mengatasinya tanpa bersusah payah. Sekarang saatnya untuk beraksi. Pertama, ia harus mencari daftar dungeon yang tersedia. Dulu saat ia bermain di HP, yang perlu ia lakukan hanyalah menekan layar saja. Sekarang tidak akan semudah itu untuk memasuki sebuah dungeon. Jadi bagaimana dunia nyata akan bekerja? Tapi omong kosong apa ini? Walaupun sudah mempunyai summon, ia tidak dapat masuk begitu saja. Dungeon Gate muncul secara acak di berbagai lokasi. Kita dapat menentukan kesulitan sebuah dungeon berdasarkan energi yang dipancarkan. Tapi regulasinya sudah berubah.
Tidak peduli akan semudah apa dungeon itu, hanya mereka yang sudah resmi terdaftar sebagai player yang diperbolehkan untuk masuk. Keberuntungannya sangat buruk. Mengapa ia tersadar di saat hukumnya sudah berubah? Ramba menepuk-nepuk pundak Jinwo, berusaha untuk menghiburnya. Jinwo pun kembali tersenyum lagi. Saat Jin menelponnya, Jinwo menanyakan tentang registrasi player sebelum memasuki dungeon. Jin meminta maaf karena dia benar-benar lupa akan hal itu. Jin mengatakan kalau itu regulasi yang paling terbaru. Karena banyak player yang mati di dalam dungeon, pemerintah akhirnya turun tangan. Hal itu tidak pernah diberitakan, tapi kekacauannya sangat luar biasa. Itulah sebabnya ada penjaga di setiap pintu masuk dungeon saat ini. Mendengar penjelasan adiknya, ia merasa kalau pemerintah sedang berusaha mengontrol para player. Jika semua orang menjadi player karena ingin kaya saja, sistem sosial masyarakat akan hancur berantakan. Jin juga memberitahukan kalau ada ranking system. Sistem itu akan mencatat peringkat 100 besar player secara lokal dan internasional, dan akan diupdate setiap tahunnya. Negara kita bahkan tidak masuk dalam global ranking. Jika saja sang legenda God Jinu muncul, peringkat negara kita akan melesat tajam. Keesokan paginya, Jinwo bangun pagi-pagi sekali. Dia bahkan menolak untuk sarapan, karena ingin mengejar waktu menuju Akademi Player. Sebuah era di mana semua manusia dapat menjadi seorang player. Di antara semua negara, Korea menarik perhatian dunia atas banyaknya jumlah kematian di dalam dungeon. Yang menyebabkan hal itu, karena keserakahan ingin menjadi pemeran utama. Para player menghayal memikirkan diri mereka sebagai protagonis di dunia fantasi. Mereka dengan gegabah memasuki dungeon dan mati. Jinwo berpikir terlalu banyak kematian yang disebabkan menghayal saja. Ini bukan tempatnya untuk berbicara, semenjak ia juga kecanduan memainkan game ini selama 10 tahun. Tapi sejujurnya, ia merasa dirinya sangat menyedihkan. Saat tiba gilirannya, Jinwo menanyakan berapa banyak orang yang diluluskan sebagai seorang player. Admin itu mengatakan, hanya 50 orang saja yang lulus ujian dan mendapatkan gelar seorang player. Mendengar itu membuat Jinwo menyadari kalau ada ribuan orang di dalam ruangan itu. Tapi ia tidak begitu peduli. Jika ia tidak dapat melewati yang seperti ini, tidak ada gunanya gelar rank pertama. Di sebuah kafe yang tenang, tampak Park Chang-suk yang seorang kepala departemen perekrutan sedang memilah-milah berkas pengajuan player. Tiba-tiba terdengar suara ledakan besar dan muncul seseorang bersama para sumonnya. Ketua Chang-suk melihat situasinya yang berbahaya bagi para penduduk juga mengeluarkan sumon miliknya. Jinwo yang sedang memakai headset akhirnya menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia menoleh, situasinya sudah sangat kacau sekali. Orang-orang mulai takut karena mereka bisa saja mati, tapi yang lainnya lebih tenang karena ketua Park Chang-suk terbiasa menghajar para penjahat. Jinwo tak menyangka kalau ada orang biasa yang berlagak seperti preman hanya menggunakan sumon saja. Chang-suk memperingatkan bahaya, memerintahkan semuanya untuk memanggil sumon masing-masing dan mengeluarkan pelindung. Jinwo juga memanggil Ramba sembari memasang pelindung, tapi mulut Ramba langsung ditutupnya sebelum dia berbicara. Jinwo mengingatkan Ramba akan janjinya untuk tidak berbicara di luar dungeon. Jinwo berencana untuk memantau saja untuk saat ini, dia ingin melihat bagaimana mereka bertarung. Serangan api bertubi-tubi dilancarkan oleh Chang-suk, tapi orc itu tampak tidak terluka sama sekali. Jinwo agak sedikit shock melihat mereka bertarung layaknya amatiran. Yang lainnya membicarakan kalau Chang-suk mulai terdesak. Jika Chang-suk kalah, mereka semua akan mati dibunuh penjahat itu. Jinwo mulai memikirkan langkah selanjutnya, apakah dia akan ikut campur. Akhirnya Jinwo mendekati Chang-suk dan berkata, lihat buffer yang di belakang orc itu. Mereka memberikan buff ketahanan api, jadi tidak mungkin sihir api akan melukainya jika buffnya masih ada. Chang-suk mulai memahami apa yang dijelaskan oleh Jinwo. Saat warna merah di kulit orc itu memudar, Chang-suk memerintahkan untuk menyerang dan mengenai salah satu buffernya. 2 buffer sisanya juga dapat dikalahkan secara bersamaan. Serangan api terus dilancarkan, dan akhirnya orc itu dikalahkan. Penjahat itu memohon ampun dan menyerahkan diri. Chang-suk langsung membelitennya dan berkata, tahukah kamu kalau penjahat akan langsung dieksekusi? Dengan satu jentikan jari, tubuh penjahat itu remuk tak bersisa.
Semua orang bersorak merayakan kemenangan Changsuk. Walaupun orang itu adalah penjahat, tapi mereka semua bersorak-sorai melihat kematiannya. Dunia sudah berubah jauh dari yang ia kira. Changsuk menghampiri Jinwo dan berterima kasih atas panduannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Changsuk yang bekerja di asosiasi. Changsuk pun bertanya afiliasi guild dari Jinwo, tapi Jinwo menjawab kalau dia tidak mempunyai guild sama sekali. Setelah mengecek KTP milik Jinwo, Changsuk menawarkan hadiah yang akan segera diberikan dan disesuaikan dengan regulasi yang ada. Setelah Jinwo pergi, Changsuk menelpon seseorang untuk mengecek latar belakang dari Jinwo. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.